berikan kepada orang yang bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sudah ditinggal pergi oleh bulan Ramadan. Satu bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan khusus untuk kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahrul Ramadan juga disebut Syahrul Siyam, di mana di bulan suci Ramadan kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menjalankan ibadah puasa. Yang mana kita ketahui bersama bahwa esensi daripada perintah puasa ialah agar kita bisa menahan hawa nafsu kita dari keinginan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bisa untuk tidak mengikuti hawa nafsu kita, maka kita berhak untuk mendapatkan predikat al-muttaqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yang mana Allah Subhanahu wa taala katakan, dan barang siapa yang takut kepada ketinggian maqam Allah Subhanahu wa taala wa nahan nafsa 'anil hawa, dan ia bisa mencegah dirinya daripada hawa nafsu, fa innal jannata hiya al-ma'wa, maka surga adalah tempat yang layak bagi orang tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima seluruh amal ibadah puasa kita yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain itu, di bulan puasa kita juga dianjurkan, disunnahkan untuk melaksanakan ibadah salat sunnah tarawih. Salah satu ibadah yang disunnahkan oleh pemimpin kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dipopulerkan oleh para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala pula menerima seluruh ibadah salat sunnah tarawih yang kita kerjakan di tiap-tiap bulan suci Ramadan. Dan bulan suci Ramadan juga merupakan Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti kita selama satu bulan penuh diharapkan untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Al-Quran Al-Karim. Jangan sampai ada di antara kita yang kemarin sama sekali tidak membaca Al-Quran, apalagi menghatamkan Al-Quran. Karena Al-Quran Allah Subhanahu wa taala turunkan khusus kepada kita, yang kalau kita kaji isi yang terkandung di dalam Al-Quran, maka kita akan memperoleh pengetahuan yang sangat banyak. Wa nuruhu dalilun 'inda jahli wa 'irati. Cahaya Al-Quran, cahaya Al-Quran adalah petunjuk ketika kita dalam keadaan bimbang, ketika kita dalam keadaan ragu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tantang kepada kita apabila kita ragu terhadap isi Al-Quran. Wa in kuntum bi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Dan jika kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka buatlah satu surah seperti Al-Quran. Tidak sampai di situ, bahkan Allah perintahkan, Allah suruh untuk kita mengajak seluruh sahabat-sahabat kita, kolega-kolega kita untuk membuat satu surah yang sama seperti Al-Quran. Maka jawabannya kita tidak akan mampu untuk membuat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan di bulan suci Ramadan pula kita diperintahkan untuk menunaikan ibadah zakat. Di mana ibadah zakat ini adalah merupakan salah satu keperluan yang juga harus kita laksanakan. Tujuannya ialah untuk menghilangkan sifat-sifat kikir
sifat-sifat pelit yang ada di dalam diri kita dan percampuran harta kita dengan orang lain. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan, baik ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah. Ini bulan Ramadan telah meninggalkan kita, di mana Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana akhiru lailatin min Ramadan, badatis samawati wal ardu musibatan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila di malam akhir-akhir bulan Ramadan, menangislah langit dan bumi karena musibah menimpa umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, "Ayyu musibatin hiya ya Rasulullah?" Musibah apakah itu wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, "Zihabu Ramadan," perginya bulan suci Ramadan. Karena di dalam bulan suci Ramadan, seluruh doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh sedekah, baik sedekah yang sunnah maupun sedekah yang wajib, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga amal-amal yang baik dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika para sahabat mendengar hadis ini dari Rasulullah, lalu para sahabat mengatakan, kalau saja kepergian Ramadan langit dan bumi menangis, maka kitalah yang lebih pantas untuk menangisi bulan suci Ramadan. Tapi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kembalikan kepada kita bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang, di masa-masa yang akan datang, sebagaimana doa yang sering kali kita bacakan, wa'idhu 'alaina sininan ba'da sinin wa a'waman ba'da a'wam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini pertanyaannya ialah bagaimana sikap kita, bagaimana langkah kita selanjutnya ketika kita ditinggal pergi oleh bulan Ramadan. Bulan Ramadan telah banyak memberikan pendidikan kepada kita. Kalau saja seandainya setelah bulan Ramadan ini kita tidak menjalankan apa yang sudah kita dapatkan di bulan suci Ramadan, itu berarti ada sesuatu yang salah di dalam diri kita. Oleh karena itu, setelah Ramadan ini berakhir, kita lanjut kembali kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan berbagai macam ibadah. Terlebih lagi kita hadiri majlis-majlis ilmu yang pastinya akan dibuka kembali setelah Ramadan ini. Dan yang kedua, marilah kita lanjut kedekatan kita kepada Al-Quranul Karim. Janganlah kembali Al-Quran kita letakkan hanya sebagai pajangan belaka yang tidak pernah kita sentuh lagi dan tidak pernah kita baca lagi, apalagi kita amalkan. Ketahuilah, kalau seandainya kita ingin mengetahui apakah Allah itu cinta kepada kita, apakah Allah itu sayang kepada kita, maka parameternya, orang ukurnya adalah bagaimana kecintaan kita kepada Al-Quran, bagaimana sayangnya kita kepada Al-Quran, dan bagaimana rindunya kita kepada Al-Quran. Yang ketiga, marilah setelah bulan suci Ramadan ini kita kembali untuk saling berjamaah menghidupkan kembali sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan kumpulkan kita bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan di hari yang mulia ini, tak lupa marilah kita akan sampaikan doa-doa kita untuk keluarga kita, khususnya orang-orang tua kita yang telah berbulan rahmatullah. Semoga umur-umur mereka dijadikan taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan rahmat, maghfirah dan rahmat kepada
begitu pula dengan keluarga-keluarga kita yang lain yang sudah berpulang ke rahmatullah. Semoga